Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 7 Desember. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Ambrosius, uskup dan pujangga gereja. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau telah mengangkat Santo Ambrosius uskupmu menjadi pujangga dalam gereja kudus dan teladan kegigihan dalam merasul. Gerakkanlah orang-orang yang setia kepadamu untuk memimpin umat dengan tegas dan bijaksana. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu, daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat yang hari ini pesta nama Santo Ambrosius. Gereja, paroki, saudara-saudara, dan juga lembaga-lembaga. Semoga semangat Santo Ambrosius memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Ambrosius adalah seorang keturunan Romawi. Ketika Milan ada di masa krisis, karena kesadaran dan tanggung jawab moralnya yang tinggi, Ambrosius dieluk-elukan oleh rakyat untuk segera menjadi uskup, meskipun ia baru menjadi seorang katekumen. Kemudian ia dibaptis, ditabiskan imam, dan kemudian menjadi uskup pada tanggal 7 Desember. Ambrosius juga punya semangat doa yang kuat dan mampu memberikan pengajaran iman yang baik karena ketekunan membaca kitab suci. Dalam salah satu tulisannya, Ambrosius berpesan, "Allah lah yang menjadi guru. Ia menyinari jiwa setiap orang. Ia memancarkan terang kebijaksanaan. Bukalah sejenak pintu hatimu dan sambutlah rahmat surgawi. Dikala bimbang, bersegeralah mencarinya. Sabda Tuhan yang akan membuka hatimu dan bukan yang lain." Itu salah satu kutipan atau tulisan dari Santo Ambrosius untuk kita semua. Dalam sabda Tuhan hari ini yang begitu singkat, namun kaya akan makna rohani di dalamnya. Hal yang menarik dari perumpamaan tentang domba yang hilang dalam bacaan Matius hari ini, penginjil Matius memulainya dengan suatu pertanyaan retoris dari Yesus. "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun
dan pergi mencari yang sesat itu? Jawaban atas pertanyaan itu pasti sudah kita ketahui dan diketahui oleh Yesus sendiri. Tidak ada seorang pun pemilik domba itu yang lalu mau meninggalkan yang 99 lalu mencari yang seekor yang tersesat itu. Pasti tidak. Kita ini manusia pada umumnya pasti akan lebih menjaga domba yang banyak itu dan membiarkan yang seekor domba yang tersesat itu. Seringkali terungkap dalam kata-kata kita, biarlah hanya satu orang ini saja, hanya satu ekor saja yang hilang, gak apa-apa. Masih banyak yang ada, 99 yang kita miliki. Namun saudara-saudariku yang terkasih, hati Allah berbeda dengan kita umat manusia. Allah justru mencari domba yang hilang itu. Dan kita tahu dalam sabda Tuhan yang lain dikatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim. Allah yang mencari kita manusia yang berdosa ini, dan Allah menginginkan kita kembali kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, puncak dari seluruh kebaikan Allah adalah bahwa Dia mewahyukan dirinya sebagai Allah yang Maha Rahim. Dia mengampuni dosa-dosa kita semua dan merangkul untuk kembali kepadanya. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, di masa Advent ini, di masa penantian ini, kita mempersiapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan yang telah mempersiapkan untuk kita semua, supaya kita layak dan pantas menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar. Karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.